Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bunda Puji di channel Ngedongeng Yuk. Konon katanya Putri Kandita adalah seorang wanita yang cantik jelita. Benarkah demikian? Bagaimanakah kisahnya? Tetap ikuti di channel Ngedongeng Yuk. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan tombol loncengnya untuk mendapatkan cerita-cerita menarik berikutnya. Selamat menyaksikan. Legenda Nyi Roro Kidul. Dahulu kala terdapat sebuah kerajaan bernama Pakuan Pajajaran. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang arif dan bijaksana. Ia bernama Raja Prabu Siliwangi. Di bawah kepemimpinannya, rakyat sangat bahagia karena mereka dapat hidup sejahtera. Prabu Siliwangi memiliki cukup banyak anak dari para istri dan selirnya. Di antara anaknya bernama Putri Kandita. Ia adalah seorang wanita yang cantik jelita, memiliki hati yang baik dan memiliki sifat seperti ayahnya. Prabu Siliwangi sangat sayang kepada Putri Kandita karena ia adalah anak tunggal dari sang permaisuri, maka ia adalah pewaris tahta kerajaan kelak. Mendengar keinginan Prabu Siliwangi yang ingin menjadikan Putri Kandita menjadi penerus tahta raja, maka selir Dewi Mutiara tidak setuju. Ia tidak rela jika Putri Kandita menjadi ratu kelak. Selir Dewi Mutiara menginginkan agar putranya lah yang meneruskan tahta kerajaan. Pada suatu hari, selir Dewi Mutiara memiliki niat jahat untuk menyingkirkan Putri Kandita dari istana. Untuk melancarkan rencananya, ia meminta bantuan kepada seorang penyihir sakti yang tinggal di sebuah desa terpencil yang memiliki berbagai ilmu hitam. Selir Dewi Mutiara mau memberikan imbalan yang cukup besar kepada penyihir itu, asalkan ia mampu mengeluarkan Putri Kandita keluar dari istana. Di suatu malam yang dingin, ketika Putri Kandita sedang tertidur, sang penyihir pun datang dan menghembuskan bau yang tak sedap ke tubuh Putri Kandita. Putri Kandita yang sedang tertidur pulas, ia tak sadar jika tubuhnya sudah mulai mengelupas dan mengeluarkan bau yang tak sedap. Ia tak sadar jika tubuhnya kini sudah menjadi buruk rupa yang menjijikkan. Ketika terbangun dari tidurnya, Putri Kandita terkejut melihat tubuhnya yang sudah buruk rupa dengan bau yang tidak sedap. Ia pun menjerit dan menangis. Prabu Siliwangi yang melihat penyakit Putri Kandita merasa heran. Ia pun langsung mendatangkan tabib istana untuk melakukan penyembuhan. Namun, setelah dicoba dengan berbagai ramuan, tetap saja penyakit Putri Kandita tidak dapat disembuhkan. Prabu Siliwangi pun semakin sedih melihat kondisi putrinya yang semakin hari tidak menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh selir Dewi Mutiara. Ia pun mendatangi raja dan mulai menghasut sang raja agar Putri Kandita dikeluarkan dari istana. Pada awalnya, sang raja tidaklah setuju. Akan tetapi, setelah ia berpikir, ia takut jika penyakitnya akan menular, maka akhirnya sang raja pun menyetujui usulan tersebut. Tanpa sepengetahuan raja, Putri Kandita yang mendengar berita tersebut sangat sedih dan kecewa. Ia pun berniat untuk melarikan diri dari istana. Dalam suasana hati yang sedih dan bingung, Putri Kandita pun diam-diam keluar dari istana tanpa tujuan yang pasti. Ia pun terus berjalan selama berhari-hari. Bahkan ia melewati hutan dan rimba.
Sampailah di sebuah pantai laut selatan Pulau Jawa yang memiliki banyak batu karang dan ombak yang besar. Di salah satu batu karang tersebut, Putri Kandita tertidur karena kelelahan. Di dalam tidurnya, ia pun bermimpi. Ada orang yang membisikinya agar dirinya menceburkan diri ke laut. Putri Kandita pun terbangun dari tidurnya. Ia pun mulai meresapi kata-kata gaib tersebut. Setelah ia melihat, yang tampak hanyalah hamparan pasir dan ombak yang bergulung-gulung, maka semakin yakin lagi bahwa itu adalah sebuah wangsit yang harus ia kerjakan. Tak lama kemudian, Putri Kandita pun mendekati laut, kemudian menceburkan dirinya ke laut. Setelah tubuhnya mulai terkena air laut, maka penyakit Putri Kandita tiba-tiba berangsur sembuh. Bahkan ia lebih cantik dari sebelumnya. Kesembuhan Putri Kandita tidak lantas membuatnya pulang ke istana. Ia lebih memilih untuk tinggal di pantai laut selatan. Sejak tinggal di sana, Putri Kandita terkenal dengan kecantikannya. Banyak para pangeran yang ingin melamarnya dari berbagai kerajaan, namun Putri Kandita tidak tertarik. Bahkan sebagian mereka banyak yang mengundurkan diri karena Putri Kandita mengajukan syarat yang sangat sulit, yaitu mengadu kekuatan di atas gelombang laut. Sebagian dari mereka yang menerima syarat tersebut, tidak ada satupun yang dapat mengalahkan Putri Kandita. Akhirnya mereka menjadi pengikut setia Putri Kandita dan menjadi pengawal sang putri kemanapun ia pergi. Sejak saat itulah Putri Kandita dikenal sebagai Nyi Roro Kidul. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah janganlah sekali-kali kita memiliki niat jahat, apalagi sampai mencelakakan orang lain, karena sesungguhnya keburukan itu akan mendatangkan petaka bagimu kelak. Jadilah orang yang sabar ketika menerima segala cobaan,